Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan, yaitu mengenai asesmen tes, pilihan ganda. Nah, sebelum masuk ke pengertian dan lain sebagainya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mutia Amalia dengan 3 digit NIM, 3 digit NIM belakang 170. Dan saya Jibril Tafakurian dengan 3 digit NIM terakhir 221. Saya Dinda Aulia Ramania dengan 3 digit NIM terakhir 234. Saya Rahayu Alyamini dengan NIM terakhir 236. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Jibril. Baik, apa itu pilihan ganda? Hanya ini dari kelompok kami mengutip dari Ordania pada tahun 2022, yaitu menyatakan bahwa tes pilihan ganda adalah tes berisi pernyataan dan beberapa alternatif jawaban soal pilihan ganda digunakan mengukur kemampuan siswa dari berpikir sederhana ke kompleks yang memiliki butir pernyataan serta harus memiliki alternatif jawaban di antara 25 jawaban yang disediakan. Nah, selanjutnya adalah struktur pilihan ganda. Ini dikutip dari bukunya Bu Mas Riah tahun 2021. Yang pertama itu ada pokok soal. Yang kedua ada pilihan jawaban atau option dengan kunci jawaban. Dan pengecoh atau distraktor. Yang pertama itu adalah pokok soal atau STEM, yaitu merupakan bagian yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh peserta didik tersebut, yang berisi soal. Biasanya itu berisi pertanyaan langsung atau masalah yang memerlukan penyelesaian. Lalu yang kedua ada pilihan jawaban, option, itu ada A, B, C, D. Biasanya kunci jawaban pada pilihan ganda itu kan hanya memerlukan satu jawaban. Misalnya di situ ada ditulis ditandai dengan tanda bintang C yaitu sebagai kunci jawaban. Lalu A, B, dan D itu dijadikan sebagai pengecoh atau distraktor. Jawaban-jawaban untuk mengecoh gitu. Selanjutnya bisa ada kelebihan. Nah, yang pertama keunggulan tes pilihan ganda menurut Ajuar dari tahun 2003, yaitu yang pertama ada komprehensif. Karena dalam waktu tes yang singkat dapat memuat lebih banyak item. Yang dimaksud komprehensif di sini adalah karena tes pilihan ganda itu memungkinkan penyusun untuk menyangkup lebih banyak materi atau cakupan pembelajaran dalam waktu yang relatif singkat. Karena setiap item biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk menjawabnya. Kan hanya berupa pilihan ganda sehingga tidak perlu untuk menjelaskan atau menulis uraian jawabannya. Lalu yang kedua itu ada pemeriksaan jawaban dan pemberian skornya itu mudah dan cepat. Nah, kenapa pilihan ganda itu pemeriksaan jawaban dan pemberian skornya lebih mudah atau cepat? Karena memeriksa pilihan jawaban pilihan ganda pada zaman sekarang itu hanya membutuhkan bantuan teknologi seperti pemindai lembar jawaban atau software koreksi. Lalu untuk proses pemberian skor menjadi lebih cepat karena ada satu pilihan jawaban saja yang akan dijadikan jawaban yang pasti. Lalu yang ketiga adalah penggunaan lembar jawaban menjadikan tes lebih efisien dan hemat bahan. Karena penggunaan lembar jawaban pilihan ganda itu menjadi lebih hemat karena hanya membutuhkan biasanya kan sedikit, kan mesti jawabannya hanya satu. Misalkan A atau B atau C tidak membutuhkan uraian yang panjang atau penjelasan, sehingga itu lebih efisien dan hemat bahan. Yang keempat itu ada kualitas item dapat dianalisis secara empiris. Maksudnya di situ adalah tes pilihan ganda memungkinkan kita untuk menganalisis statistik pada setiap butir soal, setiap peringkat atau kesukaran atau kesulitan beda-beda dan pola jawaban. Lalu yang kelima itu ada objektivitasnya tinggi. Karena soal itu memiliki satu jawaban yang pasti benar pada tes pilihan ganda, jadi itu menghilangkan subjektivitas dalam penilaian. Lalu selanjutnya adalah yang keenam, yaitu umumnya memiliki realitas yang memuaskan. Karena tes pilihan ganda biasanya memiliki keajekan hasil pengukuran yang tinggi, karena jumlah item yang banyak dan format soal yang konsisten. Selanjutnya bisa diganti slide-nya, Mbak. Kekurangan. Lalu di samping keunggulan atau kelebihan tes pilihan ganda mempunyai juga kelemahan menurut Ajuar tahun 2003, yaitu yang pertama pembuatannya itu sulit dan memakan banyak waktu dan tenaga. Mengapa pembuatannya sulit? Karena dalam menyusun soal pilihan ganda itu memerlukan keterampilan dan usaha yang cukup besar.
Karena hanya ada satu jawaban. Dan jawaban lainnya itu adalah jawaban distraktor, sehingga harus relevan. Kita harus membuatnya lebih relevan dan logis. Yang kedua itu adalah menghindari ambigu atau hampir apa kemiripan-kemiripan gitu opsi jawaban. Dan juga ambigu dalam pembuatan pertanyaannya. Lalu yang kedua itu adalah tidak mudah ditulis untuk mengungkapkan tingkat kompetensi tinggi. Soal pilihan ganda itu sering kali lebih cocok untuk mengukur kemampuan kognitif rendah karena hanya membutuhkan satu jawaban. Tidak dapat kita mengulik pengetahuan kognitif itu harus diulik dengan memberikan jawaban seperti uraian atau wawancara. Lalu yang ketiga itu ada kemungkinan jawaban benar semata-mata karena tebakan. Ya, karena pilihan ganda itu terdapat 4 pilihan jawaban dan jawabannya itu singkat-singkat, itu memungkinkan peserta didik melakukan eh, tebakan pada jawaban tersebut, sehingga jawaban tersebut bisa jadi tidak pasti atau jawaban tersebut salah. Begitu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu aturan penyusunan pilihan ganda. Jadi pada kali ini dikutip dari Marsiah tahun 2021, yaitu memiliki 14 peraturannya. Itu yang pertama, soal harus jelas dan berbentuk permasalahan. Dan ini STEM atau pernyataan ini harus jelas dan menyajikan sebuah permasalahan yang spesifik, sehingga peserta didik dapat memahami apa yang diminta. Yang kedua yaitu rumuskan STEM dan option hanya hal yang diperlukan. Yaitu STEM dan pilihan jawaban harus dirumuskan dengan tepat, hanya mencakup hal-hal yang benar diperlukan untuk menjawab soal tersebut. Yang ketiga, setiap soal memiliki satu jawaban benar, yaitu setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar dan jelas, tidak ada lebih dari satu jawaban yang benar. Yang keempat, gunakan bentuk positif jika negatif beri penekanan, yaitu lebih baik menggunakan bentuk positif dalam step dan pilihan jawaban jika harus menggunakan bentuk negatif, berikan penekanan agar tidak menyesatkan. Kelima, hindari petunjuk jawaban dalam step, yaitu step tidak boleh memberikan petunjuk langsung terhadap jawaban sehingga peserta harus menggunakan pengetahuan mereka untuk menemukan jawaban sendiri. Yaitu untuk keenam, yaitu option harus logis dan mengecoh menarik secara masuk akal. Pilihan jawaban harus dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik terdorong untuk memilih jawaban yang salah secara logis. Yang ketujuh, letakkan kata-kata berulang dari option ke step. Itu hindari penggunaan kata-kata yang berulang dari pilihan jawaban ke dalam step, karena ini dapat memberikan petunjuk yang tidak semestinya. Kedelapan, harus homogen dalam isi dan panjangnya, yaitu semua pilihan jawaban harus memiliki konten dan panjang yang serupa agar tidak ada satu pilihan yang secara jelas lebih menarik atau lebih pendek daripada yang lain. Kesembilan, susun option bilangan secara berurutan. Pilihan jawaban harus disusun secara berurutan, biasanya dimulai dari pilihan A hingga Z atau A, B, C, D, E. Ke-10 yaitu jawaban satu soal tidak tergantung pada soal lain. Setiap soal harus independen, artinya jawaban atau satu soal tidak boleh tergantung pada soal lain. 11, hindari semua benar atau salah sebagai option. Jangan menggunakan pilihan jawaban yang menyatakan semua benar atau semua salah, kecuali jika benar-benar relevan dengan konteks soal. Ke-12, hindari soal saling memberi petunjuk. Pastikan bahwa satu soal tidak memberikan petunjuk atau informasi yang berguna untuk soal lain. 13, sebar kunci jawaban secara acak, yaitu penyebaran kunci jawaban harus dilakukan secara acak di antara pilihan jawaban untuk menghindari pola yang mudah ditebak. 14, hindari kata-kata tidak pasti dalam STEM, yaitu STEM harus jelas dan tidak mengandung kata-kata yang ambigu atau tidak pasti. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari tes pilihan ganda. Yang pertama, itu melengkapi pilihan. Yang kedua, hubungan antar hal. Yang ketiga, asosiasi pilihan ganda. Yang keempat, yaitu membaca diagram. Dan yang kelima adalah analisis hubungan. Baik, yang pertama, yaitu melengkapi pilihan. Nah, dari contoh soal yang dipaparkan, adalah bangun-bangun berikut memiliki simetri lipat kecuali A, persegi panjang, B, jajar genjang, C, belah ketupat, dan D, layang-layang. Nah, pada melengkapi pilihan ganda ini, termasuk soal objektif yang terdiri dari eh, pokok soal atau STEM yang berupa pernyataan yang belum lengkap atau suatu pertanyaan yang dilengkapi dengan 4 ataupun 5 kemungkinan jawaban yang disebut option tadi, A, B, C, D. Lalu, tugas siswa adalah memilih jawaban yang benar atau sesuai kuncinya. Nah, option selain kunci jawaban disebut sebagai pengecoh atau distractor.
Bisa dilanjut. Oke, lanjut ke hubungan antar hal. Nah, contoh soalnya seperti yang sudah dipaparkan. Jadi, untuk hubungan antar hal, itu option berbentuk pilihan-pilihan yang harus diteliti oleh siswa. Di antaranya itu yang pertama, apakah kedua pernyataan tersebut benar atau salah, satunya benar, atau keduanya salah. Lalu yang kedua, apakah kedua pernyataan tersebut mempunyai hubungan sebab akibat ataupun tidak. Nah, stem yang berbentuk dua pernyataan lengkap yang dihubungkan dengan kata sebab. Nah, untuk contoh soalnya seperti itu. Untuk soal berikut, pilihlah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat dan eh, option lainnya sampai ke E. Sehingga soalnya yang pertama yaitu diketahui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 dan lingkaran X kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 1 bersinggungan di luar. Nah, dari soal itu sebabnya jumlah jari-jari lingkaran pertama dan lingkaran kedua adalah 4. Nah, apakah dari dua pernyataan soal tersebut itu mempunyai hubungan sebab akibat ataupun tidak? Tidak. Nah, siswa itu akan eh, meneliti dari option-option yang berbentuk pilihan-pilihan tadi. Bisa dilanjut. Dan yang ketiga yaitu asosiasi pilihan ganda. Di mana soal jenis ini itu memuat beberapa pilihan jawaban yang harus dipilih. Di antaranya pilihan jawaban itu yang benar atau bisa lebih dari satu pilihan jawaban yang benar. Nah, contoh untuk soal satu, manakah yang merupakan faktor dari X kuadrat min X min 6? Itu opsi yang pertama adalah X min 1. Yang kedua, X plus 1. Yang ketiga yaitu X min 2 dan X plus 2. Nah, kalau faktor kan pasti 2 ya. Gimana jawaban yang itu jawaban soal tersebut merupakan eh, ada dua pernyataan yang benar. Jadi, asosiasi pilihan ganda itu memungkinkan siswa memilih memilih dua ataupun lebih pilihan yang benar. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Oke, bentuk soal pilihan ganda selanjutnya adalah membaca diagram. Nah, seperti pada contoh berikut, itu daerah dasar pada diagram kan di atas adalah bla bla bla. Nah, soal tipe ini meminta siswa untuk membaca dan memahami informasi dalam bentuk visual, yaitu seperti yang disajikan, yaitu diagram Venn atau bisa juga gambar, grafik atau tabel. Nah, jadi siswa di sini tuh perlu memahami dan menganalisis apa yang ada dalam visual tersebut sehingga siswa dapat memilih jawaban dengan tepat. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu analisis hubungan. Nah, soal ini itu mengharapkan siswa untuk menemukan manakah di antara berbagai hubungan yang mungkin dari dua pernyataan yang diberikan. Seperti satu pernyataan yang menyebabkan pernyataan yang lain, kedua pernyataan saling mendukung ataupun setara, juga bisa juga salah satu pernyataan yang bertentangan dengan yang lain, ataupun tidak ada hubungan antara kedua pernyataan tersebut. Jadi, dua pernyataan ini, kita itu harus mengetahui hubungan apa yang mungkin dari pernyataan-pernyataan yang disajikan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah pedoman penskoran. Menurut Slametode 2001, penilaian item tes pilihan ganda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian dengan denda dan penilaian tanpa denda. Yang pertama, penilaian dengan denda ini maksudnya dalam penilaian ini tuh setiap jawaban yang salah akan memiliki nilai negatif, di mana berfungsi sebagai denda. Jadi jawaban yang salah itu akan mengurangi nilai jawaban yang benar. Nah, di sini tuh formula dari penskorannya, yaitu di mana N itu nilai total, sama dengan B itu jumlah jawaban yang benar dikurangi S jumlah jawaban yang salah, kemudian dibagi jumlah jawaban salah itu dibagi N itu banyaknya pilihan yang artinya itu banyaknya pilihan. Misalnya satu soal itu ada 4 opsi, yaitu A, B, C, D, seperti itu. Misalnya 4 opsi ya, A, B, C, D, kemudian dikurangi 1. Jadi contohnya itu jika ada soal 10, kemudian siswanya itu menjawab 7 soal, nah tapi siswanya itu menjawab salah 3 soal. Nah, cara menghitungnya itu berarti yang benar itu kan 7 dikurangi
yang salah 3, kemudian dibagi, opsinya itu kan ada 4, A, B, C, D. Kemudian dikurangi 1. Jadi 4 dikurangi 1 itu 3. Nah, salah itu tadi 3, kemudian dibagi menjadi 3 kan 1. Jadi 7 dikurangi 1 itu 6. Nah, ini tuh masuk dalam skala 0 sampai 10. Kalau jika ingin skalanya 0 sampai 100, maka nanti total tadi 6 itu bisa dibagi dengan total soal, jumlah soal keseluruhan yaitu 10, nanti dikali 100, nanti dikali 100. Jadi nilainya 60 begitu. Jika skalanya 0 sampai 100. Nah, kemudian yang kedua penilaian tanpa denda. Nah, penilaian ini itu yang tidak memperhitungkan jawaban yang salah. Jadi dengan kata lain itu jawaban salah tidak mempengaruhi nilai pada jawaban yang benar. Nah, kalau benarnya 10, kalau benarnya itu, misal kalau soalnya 10, siswanya benar 7 seperti tadi. Terus kemudian kan otomatis salahnya 3. Ya udah, berarti siswanya benar 7 gitu aja, nilainya 7 gitu. Udah. Baik, sekian dari kelompok 3. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.